Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Luciano. Nama saya Raffi Akbar Pratama. Nama saya Septra Setiawan. Di video pembelajaran kali ini kita bertiga akan membuat video yang pertama tentang Pembongkaran dan pemasangan komponen-komponen pada gardan. yang kedua menyebutkan nama serta fungsi-fungsi komponen pada gardan. Yang ketiga, mengecek dan mengukur komponen-komponen pada gardan. Adapun ketiga rujukan yaitu yang pertama sarung tangan. Yang kedua ada wear plug. Yang ketiga, status safety. Adapun maksud dan tujuan kami dalam pembuatan video pembelajaran ini yang pertama agar dapat membongkar dan memasang komponen-komponen pada gardan. Selanjutnya agar kita tahu nama-nama komponen beserta fungsi dari komponen itu sendiri. Yang ketiga, siswa mampu dapat mengukur dan mengetahui cara memakai alat ukur pada digital indikator. Kali ini saya akan membongkar dan memasang komponen-komponen pada gardan. Yang pertama kita akan menyiapkan alat-alat, yaitu yang pertama satu set kunci sok, satu tang lancip atau tang buaya, satu set kunci ring pas, satu kunci T4 ukuran 14, obeng min dan juga palu karet. Dan juga kita siapkan bahan yaitu satu set gardan. Langkah yang pertama, mari kita membuka baut-baut pada bearing cup menggunakan kunci T14 yang telah disiapkan. Setelah baut-baut pada bearing cup dikendorkan menggunakan kunci T14, maka bukalah bearing cup dan simpan pada wadah yang telah disiapkan. Lalu lepaskanlah luncuran luar bantalan. Setelah itu, angkatlah bak diferensial dari diferensial karir. Setelah bak diferensial diangkat, maka bukalah baut-baut pada plat pengunci menggunakan kunci ring 17. Setelah baut plat pengunci dikendorkan, maka lepaskanlah plat pengunci dari bak diferensial. Jika plat pengunci sudah dilepaskan, selanjutnya lepaskanlah ringgir dari bak diferensial menggunakan palu karet. Setelah ringgir terlepas, selanjutnya lepaskanlah poros pinion gear. Dan taruhlah poros pinion gear pada wadah yang telah disiapkan. Langkah selanjutnya adalah melepas pinion gear atau spider gear. Setelah itu, kita melepas side gear. Langkah berikutnya adalah membuka mur pada flange penyambung menggunakan kunci sok ukuran 24. Setelah mur pada flange penyambung dibuka, langkah selanjutnya adalah membalikan diferensial karir. Jika sudah, tadangkanlah tangan di bawah diferensial karir agar drive pinion tidak terjatuh saat dilepaskan. Pembongkaran telah selesai, dilanjutkan dengan pemasangan. Langkah yang pertama dalam pemasangan adalah memasangkan drive pinion dan juga flange penyambung pada diferensial karir. Setelah itu, kencangkanlah flange penyambung menggunakan mur pada flange penyambung dengan kunci sok ukuran 24. Setelah mur pada flange penyambung dikencangkan, selanjutnya adalah membalikan diferensial karir.
Tahap selanjutnya adalah memasangkan side gear dan juga pinion gear. Pada pinion gear seharusnya terdapat washer, tetapi karena tidak ada, maka kita lanjutkan pemasangan tanpa menggunakan washer pada pinion gear. Jika side gear dan juga pinion gear terpasang, langkah selanjutnya adalah memasangkan poros pada pinion gear. Tahap selanjutnya, pasangkanlah ring gear pada bak diferensial. Jika ring gear sudah terpasang, maka pasangkanlah baut plat pengunci beserta plat penguncinya. Selanjutnya, kencangkanlah baut pada plat pengunci menggunakan kunci ring ukuran 17. Tahap selanjutnya adalah memasangkan bak diferensial pada diferensial karir. Selanjutnya, pasangkanlah luncuran luar bantalan. Seharusnya setelah ini adalah pemasangan mur penyetel, tetapi karena tidak ada, maka kita lanjutkan pada step berikutnya. Langkah selanjutnya adalah memasangkan bearing cup dan juga baut bearing cup. Kencangkan baut pada bearing cup menggunakan kunci T ukuran 14. Jika sudah, pastikanlah gardan memutar dengan baik dengan cara memutarkan flange penyambung. Jika gardan telah berputar dengan baik, maka pemasangan dilakukan dengan baik dan benar. Kedua, di sini saya akan menyebutkan nama-nama komponen beserta fungsinya. Nah, nih yang pertama di sini ada mur flange penyambung nih. Fungsinya untuk menahan flange penyambung agar tidak terlepas dari drive pinion. Nah, di sini ada juga flange penyambungnya nih. Nah, fungsinya untuk menyalurkan tenaga putar dari propeller shaft menuju ke drive pinion. Nah, ini dia nih drive pinionnya yang berfungsi menerima tenaga putar dari flange penyambung dan diteruskan ke ring gear. Nah, di sini juga ada front bearing, fungsinya untuk memperlancar putaran dari drive pinion. Nah, selanjutnya di sini juga ada nih. Nah, ini dia nih ring gearnya. Ini namanya ring gear. Nah, fungsinya untuk menerima tenaga putar dari drive pinion dan tenaga putarnya diteruskan ke nih bak diferensial nih. Nah, atau juga bisa disebut dengan differential case, teman-teman. Habis itu tenaganya diteruskan ke poros spider gear nih, namanya ini poros spider gear, lalu diteruskan lagi ke spider gearnya itu sendiri, teman-teman. Ini namanya spider gear. Nah, di dalamnya juga itu terdapat washer yang berfungsi sebagai bantalan. Lalu diteruskan ke ini dia side gear. Lalu tenaga putarnya diteruskan kembali ke poros roda atau disebut dengan axle shaft. Habis dari situ tenaganya diteruskan lagi nih ke yang namanya tromol. Nah, ini dia nih yang namanya tromol. Habis itu ke roda dan akhirnya mobil berjalan dengan sempurna. Lalu di sini juga ada pengunci dari poros spider gear itu agar porosnya tidak terlepas. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya plat pengunci dan juga baut dari ring gear. Nah, plat pengunci ini fungsinya untuk menahan bautnya agar tidak mudah terlepas. Jadi akhirnya ring gear itu bisa lebih kuat menempel pada bak diferensial. Selanjutnya ini ada set bearing nih. Fungsinya untuk memperlancar putaran dari bak diferensial tuh. Nah, selanjutnya di sini ada ini namanya luncuran luar bantalan. Fungsinya untuk kedudukan dari set bearing dan memperlancar putaran. Nah, biar dia muternya bisa lancar. Kalau nggak pakai itu dia nggak lancar nanti muternya, ya kan. Nah, selanjutnya di sini ada mur penyetel nih. Fungsinya ada dua. Yang pertama untuk menahan bak diferensial
agar tidak goyang-goyang ya kan. Lalu yang kedua adalah untuk memposisikan bak diferensial itu sendiri pada posisi tengah. Nah, selanjutnya di sini ada tutup bantalan nih teman-teman. Nah, tutup bantalan ini fungsinya untuk menahan ini dia mur penyetel dan juga luncuran luar bantalan nih. Nah, selanjutnya ini ada baut tutup bantalan nih, ya fungsinya udah pasti dong untuk menahan tutup bantalan itu sendiri agar tidak terlepas. Nah, dan ada juga nih yang terakhir nih, ini namanya differential carrier teman-teman. Nah, ini nih bentukan dari differential carriernya. Nah, fungsinya yang pertama adalah untuk sebagai pelindung dari diferensialnya itu sendiri. Dan juga fungsi yang kedua adalah sebagai dudukan nih dari drive pinion ini nih teman-teman, karena posisi drive pinion ini berada pada differential carrier. Nah, mungkin itu saja komponen-komponennya. Sekian, terima kasih. Yang ketiga, saya akan mengukur keolengan pada ringgir. Sebelum mengukur keolengan pada ringgir, mari kita mengkalibrasi dial indikator. Jarum panjang di angka 0 dan jarum pendek di angka 1. Setelah kita kalibrasi, mari kita kasih tanda terlebih dahulu di ringgirnya sebagai tanda. Setelah itu, mari kita putar 360 derajat. Dan hasil akhirnya adalah minus 0,06 mm. Maksimum keolengan ringgir 0,07 dan hasil akhirnya adalah minus 0,06. Kesimpulannya, ringgirnya masih layak dipakai. Selanjutnya saya akan mengukur blacklist ringgir. Sebelum mengukur, mari kita mengkalibrasi dahulu. Hasil akhirnya adalah 0,013 mm dan masih layak dipakai. Selanjutnya saya akan mengukur backlash side gear, dan sebelum mengukur kita kalibrasi terlebih dahulu dial indikatornya. Hasilnya adalah 0,012. Batas maksimumnya adalah 0,5 sampai 0,20. Dan masih layak dipakai. Yang pertama, saya dapat membongkar komponen-komponen pada gardan. Selain itu juga saya dapat memasang komponen pada gardan dengan baik dan benar. Yang kedua, saya jadi tahu nama-nama komponen pada bagian-bagian gardan berserta fungsinya. Yang ketiga, saya dapat menganalisis dan mengetahui cara mengukur pada alat ukur dengan komponen gardan dan mengetahui kerusakannya seperti keolengan pada ringgir, backlash ringgir, dan backlash side gear. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.